Selamat bertemu kembali di channel Analisa Timnas. Hari ini kita akan menganalisa formasi apakah yang ideal untuk timnas, khususnya timnas senior. Mari kita bahas lebih detail. Pada awal kepemimpinan STY di timnas, STY mencoba skema standar 4-4-2. Formasi ini adalah formasi natural yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Pola ini menuntut semua pemain mempunyai kualifikasi yang tinggi dari setiap lini. Ketika diterapkan STY ke timnas, hasilnya lumayan amburadul. Pemain timnas belum sampai ke formasi tersebut. Kelemahan terjadi hampir di semua lini. Beberapa kekurangan yang sering digarisbawahi STY adalah stamina, teknik dan skill, serta pemahaman formasi permainan. Setelah tidak berhasil dengan formasi 4-4-2, STY terpaksa mengalah untuk menerapkan formasi yang biasa dipakai oleh tim-tim Liga Indonesia, yaitu 4-3-3. Hasilnya, ada sedikit perkembangan dalam permainan, namun kekurangan di atas masih menonjol, terutama kropos di lini pertahanan dan stamina serta teknik-teknik dasar, terutama passing, baik passing pendek ataupun long ball. Dengan dua formasi ini, timnas hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2022. Menyikapi keroposnya lini pertahanan, maka STY mengubah formasi menjadi formasi 3 bek sejajar. Kebetulan waktu itu, Elkan Bagot sudah bisa bermain untuk timnas. Maka jadilah formasi Fakhrudin, Rahmat Irianto, Elkan Bagot sebagai trio center back timnas. Dengan formasi 3-4-3 ini, timnas dapat berhasil lolos penyisihan Piala Asia. Walaupun saat itu banyak kritik terhadap permainan timnas yang cenderung menerapkan negatif football, namun yang terpenting adalah hasil yang dicapai timnas. Setelah sukses menerapkan pola 3-4-3, STY menginginkan timnas bermain lebih dominan dan tidak gampang didikte permainan oleh tim lawan. Dengan formasi 3 bek sayap, berarti timnas mengorbankan penguasaan lini tengah, sehingga penyerang timnas lebih cenderung melalui sisi sayap. Alur serangan ini mulai dibaca dan diantisipasi oleh lawan, sehingga jika sayap timnas dapat dimatikan, maka permainan timnas tidak berkembang. Disinilah STY akhirnya mendapatkan pola permainan yang memang cocok dan ideal untuk timnas, yaitu kembali ke pola 4-2-3-1. Apa alasan STY kembali ke formasi 4-2-3-1? Salah satu alasannya adalah tidak terlepas dari telah selesainya naturalisasi pemain-pemain keturunan di timnas, yaitu Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, serta Sain Patinama. Mereka adalah pemain-pemain lini pertahanan yang sudah tidak perlu disangsikan kehebatannya. Lini belakang sudah terlihat kokoh dengan duet Elkan Jordi, bek kiri Arhan serta bek kanan Asnawi. Apalagi nanti kalau sudah bergabung Sandy Walsh serta Sain Patinama. Lini tengah pun menjadi lebih kokoh dengan menempatkan 2 gelandang pekerja keras serta 1 gelandang serang. Ciri khas sayap-sayap kencang pun tidak ditinggalkan STY dengan menempatkan 2 sayap serang yang lincah. Perbedaan bermain antara formasi 3-4-3 serta 4-2-3-1 dapat kita lihat pada FIFA Matchday Indonesia melawan Burundi. Leg pertama STY menerapkan formasi 3-4-3. Leg kedua STY menerapkan formasi 4-2-3-1. Walaupun leg pertama berhasil menang dan leg kedua imbang, namun cara bermain timnas di leg kedua begitu solid. Penyerangan timnas begitu variatif, baik dari sisi sayap maupun dari lini tengah. Tim Burundi seperti kehabisan akal untuk menembus lini tengah ataupun sisi sayap timnas, sehingga pemain-pemain Burundi lebih sering memperagakan permainan long ball. Gol-gol yang terjadi ke gawang timnas pun bukan dari serangan yang tersusun rapi oleh Burundi, lebih ke kesalahan dari pemain-pemain timnas. Dengan formasi 4-2-3-1, kita dapat berharap timnas bisa berprestasi di ajang internasional. Kekurangan-kekurangan timnas sudah mulai bisa diminimalisir, tinggal meningkatkan mental bertanding agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Mudah-mudahan di FIFA Matchday berikutnya
kita bisa menyaksikan permainan yang makin solid dari timnas senior. Semoga bermanfaat.